Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Fitriani, CEO perusahaan Handicraft Indonesia Gemilang. Pada video kali ini, saya akan membahas satu topik mengenai strategi review, evaluation, dan control. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memberi pengantar singkat mengenai perusahaan kami. PT Handicraft Indonesia Gemilang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kerajinan. Produk utama kami adalah produk turunan dari berbagai kain tradisional di Indonesia. Salah satu produk unggulan kami adalah produk fashion. Tujuan perusahaan kami tidak hanya bersifat komersil, juga bersifat non-komersil, seperti pemberdayaan wanita dan lingkungan. Dalam perusahaan kami, proses manajemen strategis menghasilkan keputusan yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan. Salah satu cara mengevaluasi manajemen yang kami laksanakan adalah dengan mendapatkan dari sumber yang dapat digunakan sebagai referensi. Sejumlah publikasi sangat membantu dalam mengevaluasi strategi perusahaan. Contohnya adalah majalah Fortune, Brand Finance, Forbes, dan lainnya. Meskipun sumber informasi evaluasi strategi yang dipublikasikan berfokus terutama pada bisnis yang besar yang dimiliki pabrik, rasio komparatif dan informasi banyak digunakan untuk mengevaluasi bisnis kecil dan juga perusahaan milik swasta. Berikut adalah perusahaan dunia terbaik menurut majalah Fortune dan Brand Finance di tahun 2022 dan 2023. Sesuai buku Strategic Management A Competitive Advantage Approach, Konsep dan Cases, edisi ke-16, karya Fred R. David dan Forrest R. David di tahun 2017, evaluasi strategi yang kita laksanakan harus memenuhi beberapa persyaratan dasar agar efektif, yaitu ekonomis, informasi yang tepat waktu, gambaran yang benar tentang apa yang terjadi, menggambarkan situasi secara adil, tidak mendominasi keputusan, sederhana, tidak terlalu rumit, dan tidak terlalu membatasi. Selanjutnya, diperlukan juga perencanaan kontingensi, yang merupakan rencana alternatif yang dapat diberlakukan jika peristiwa penting tertentu tidak terjadi seperti yang diharapkan. Perencanaan darurat yang efektif melibatkan 7 langkah proses, yaitu identifikasi peristiwa, tentukan titik pemicu, menilai dampak dari setiap peristiwa kontingensi, mengembangkan rencana darurat, menilai dampak tandingan dari setiap rencana kontingensi, menentukan sinyal peringatan dini untuk peristiwa kontingensi utama. Yang terakhir, untuk peristiwa kontingensi dengan sinyal peringatan dini yang dapat diandalkan, kembangkan rencana tindakan lanjut untuk memanfaatkan waktu tunggu yang tersedia. Sebelum saya akhiri, saya akan mengutip kata bijak dari Napoleon Hill, bahwa evaluasi yang baik adalah saat kita mengambil langkah mundur, melihat gambaran besar, dan merencanakan langkah selanjutnya dengan bijak. Demikian dan terima kasih.